Saya pernah di kamar di Rumah Putih, di kamar saya, tempat saya sholat, ditembak saudara, bolong saudara, sniper. Tapi alhamdulillah Allah kasih kita selamat. Enggak sampai di situ saudara. Sebelum peristiwa KM 50 saudara, sebelum peristiwa KM 50 ada 3 intel band kita tangkap di villa sini nih, yang sekarang jadi gerbang Eiger saudara. Nah dulu di situ ada villa-villa, ada lapangan bola, ada villa-villa, ingat tidak? Nah itu salah satu villa dijadikan pos intelijen untuk mengawasi saya, untuk nguntit saya, bahkan untuk menghabisi saya sudah. Nah, mereka bikin kegiatan, akhirnya digerebek sama santri dan sama laskar saudara. Kita pegang, periksa, ada kartu PIN-nya 3-3-nya, periksa, yang satu tentara, yang satu mahasiswa, yang satu adalah wartawan. 3-3-nya punya kartu Badan Intelijen Negara. Dia pakai mobilnya kita periksa, ternyata ada 3 plat nomor dia pakai saudara. Nomornya pakai nomor palsu. Oh enggak sampai di situ, kita interogasi, enggak, kita enggak colek, kita enggak pukul, kita mau tahu apa yang mereka kerjakan. Ini kejadian hari Jumat saudara, sore. Laskar dibunuh Sabtu malam Senin pagi dini hari saudara. Nah, begitu mereka kita periksa, mereka bawa laptop, kita buka, kita sedot isinya saudara. Enggak, kita enggak ambil laptopnya, kita kembalikan. Kita punya ahli IT, kita punya ahli media, sedot isinya saudara. Ternyata begitu kita buka, operasi Delima, ada 300 orang dilibatkan. Kuntit Habib Rizik, ikuti, awasi, kalau perlu habisi. Kurang ajar tidak? Nah begitu itu bongkar saudara, mereka marah, terjadilah peristiwa KM 50 saudara. Mereka membunuh saya satu mobil, saya, istri saya, anak saya, adik cucu saya saudara, semua cucu ikut, semua putri saya ikut saudara. Nah, mereka ini pengecut. Kalau mereka membunuh saya silakan saudara, tapi jangan lakukan manuver-manuver. Ada perempuan, ada ibu-ibu, ada bayi saudara, nggak boleh saudara. Kalau mereka jantan silakan, tentukan saja mau perang kapan, mau tembak-tembakan kapan, mau bawa berapa orang, tanggal, tempat, hari, tempat, silakan tentukan. Kalau mereka bawa 100 orang, saya bawa 100 orang, ayo kita tempur, jangan pengecut jegat di jalanan, betul? Takbir, angkat tangan semua, takbir, sallu ala nabi. Nah itu kejadian di zaman siapa itu? Kemarin. Kalau yang sekarang gak usah khawatir saudara. Yang sekarang insya Allah punya niat mau perang lawan mafia, mau perang lawan koruptor, dan mau perang lawan oligarki. Bagus tidak? Kemarin Bapak Presiden Prabowo Subianto saudara, beliau memberikan pernyataan, saya akan perang lawan koruptor, lawan mafia, lawan oligarki yang menyusahkan rakyat. Dan saya tidak takut kalau mereka ngancam saya akan lawan, saya nggak takut dengan ancaman mereka. Saya tanya, pernyataan Presiden bagus tidak? Jujur, bagus tidak? Bagus tidak? Dukung tidak? Senang tidak? Tapi waspada, Presiden bicara saudara, nada agak bergetar. Dia katakan saya perang lawan mafia, koruptor dan oligarki, saya tidak takut diancam. Kalau Presiden mengatakan tidak takut diancam, isyarat berarti ada yang ngancam, berarti ada yang ngancam saudara. Nah sekarang saya tanya, kalau Presiden aja diancam, apalagi ente semua? Betul? Betul? Presiden aja diancam, kira-kira orang lemah nendet diancam nggak? Diancam saudara. Nah kalau mereka berani ancam Presiden, apalagi ancam rakyat, ini nggak boleh dibiarkan. Makanya saya sudah sampaikan beberapa hari ini saudara, baik melalui DPP FPI lewat suratnya saudara, maupun di atas mimbar, maupun lewat kawan-kawan yang ada di sekitar Bapak Presiden saudara, bahwa kalau Bapak Presiden betul-betul serius mau perang lawan koruptor, mau perang lawan mafia, mau perang lawan oligarki, maka para habaib, para ulama, para kiai bersama umat Islam
akan siap berdiri barisan depan untuk melawan para mafia dan koruptor. Angkat tangan semua, takbir. Siap perang lawan koruptor, siap perang lawan mafia, siap perang lawan oligarki, siap bela presiden. Takbir. Sallu ala nabi. Jadi sekarang kita tinggal tunggu aja. Saya minta presiden serius, jangan omon-omon, jangan omon-omon. Kalau omon-omon gak jadi. Tapi kalau serius, saya siap paling depan, saudara, lawan itu koruptor, oligarki, saudara, yang selama ini bikin susah rakyat. Betul? Takbir. Nah, baiklah saudara. Nah sekarang saya juga ingin informasikan kepada semua warga Lemah Ngendek. Kita di pesantren ini banyak punya program. Ada program pendidikan. Dari dulu saya sudah tawarkan untuk masyarakat Lemah Ngendek. Masih ingat Habib Hasan, masih ingat Habib Torik. Kalau masyarakat Lemah Ngendek ada anak yatim, tapi sudah selesai SD-nya, silakan masukkan ke MS gratis. Saudara, sudah berkali-kali kita umumkan, khusus untuk masyarakat sekitar markas syariat, masyarakat Pekancilan Desa Kuta, masyarakat Lemah Ngendek dari Desa Sukagali, silakan. Itu pesantren punya ibu-ibu, itu pesantren punya bapak-bapak. Saya perlu sampaikan di sini ada kepala desa. Itu pesantren wakaf, bukan milik pribadi saya, bukan. Saya, anak saya, mantu saya, cucu saya, sampai ke bawah haram menjual itu tanah walaupun sejengkal, saudara. Nggak boleh, itu wakaf. Kalau wakaf itu berarti sudah punya Allah, saudara, untuk kepentingan dakwah. Nah karena itu silakan masyarakat di sini kalau mau kerjasama dengan markas syariat, silakan. Kalau ada anaknya yang yatim, saudara, yang sudah lulus SD nggak bisa lanjutin sekolah, masukkan, saudara, di MS dapat ijazah SMP, dapat ijazah SMA, bahkan bisa melanjutkan ke perguruan tinggi, walaupun pesantren kita pesantren salafiyah. Nah silakan. Begitu juga para petani, saudara, dari tahun 2013 saya persilakan, saya beli tanah dari petani, saya izinkan petaninya bapak, kalau masih mau bertani juga silakan, nggak apa-apa. Saya bangunnya masih lama, masih ngumpulin duit, nggak gampang bangun pondok pesantren. Mungkin bisa 5 tahun lagi, 6 tahun lagi, mau nanam saja, tapi lapor ke MS, kan ada aturannya. Lapor, tanda tangan perjanjian, silakan dia garap, silakan, nggak perlu repot-repot cari tanah di mana-mana, saudara. Karena sekarang tanah-tanah ini, saudara, lagi diawasi pemerintah, ada yang dijual kepada pengusaha-pengusaha. Nanti kalau kita garap, kita ditangkap, dibilang kita ngerambah, saudara. Kita sediakan lahan MS saat ini di plot 100 hektar, saudara. Silakan, banyak luas, yang mau nanam silakan. Bahkan saya senang kalau warga di sini nanam. Kenapa saya senang? Nanti warga bantuin saya jaga keamanannya. Bu, kita mau bangun rumah sehat nih, nggak jauh di sini nih, tahu kan depan kan? Itu bukan main-main. Kita memang mau bangun klinik, poliklinik, saudara. Nanti mau yang beranak, yang mau dioperasi kecil, kita kerjasama dengan rumah sakit Umi di Bogor. Tapi untuk bangun ini kan mesti ngumpulin duit dulu. Nah salah satu upaya kami ngumpulin duit, saudara, kami berkebun. Di atas ada kebun alpukat, ada kebun cengkeh, ada kebun kopi, ada kebun sayur-sayuran, saudara. Hasilnya buat penanam modal, buat yang kerja, dan juga buat pondok pesantren.